Tapi untuk CSN sempat dilaporkan nggak Bu? Ya sudah dilaporkan, nanti akan ada. Iya Mbak. Akan ada keputusan ya Bu? Berikut kabar terbaru dari Komisi 2 DPR RI dan penjelasan Kemenpan RB terkait polemik penundaan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024. Memberi ruang bagi pengangkatan secara bertahap dan batas akhirnya Oktober 2025 untuk CPNS dan 2026 Maret 2026 untuk CP3. Berangsur saja bertahap, kalau memang sudah siap instansi tersebut atau daerah tersebut sudah selesai pengisian DRH-nya dan penataan pengusulan NIP-nya dan sudah dapat tag dari BKN-nya, udah angkat aja. Ya, makasih Mbak. Jadi yang pertama bahwa kesepakatan itu di Komisi 2 itu yang sudah dituangkan di dalam surat kesepakatannya, keputusan bersama antara Komisi 2 dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pan-RB bersama BKN. Ya, jadi artinya ada beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Menteri. Kita sedang melakukan proses penataan, juga menjawab berbagai tantangan, termasuk kita juga sedang membuat grand design untuk penataan ASN, termasuk juga terkait dengan sistem meritnya. Jadi artinya ini juga terkait dengan penataan formasi. Nah, sementara di kabinet ini juga ada formasi yang harus kita penuhi dari formasi 2024 ini. Karena ada beberapa tadi instansi pemerintah yang tadi ada bertambah dan bahkan ada pemecahan dari beberapa lembaga. Sehingga kan ini juga harus ditata dan dipenuhi dari formasi yang ada di tahun 2024. Tapi Pak, bukannya anggaran resminya ini sudah diputuskan di 2024, sehingga kalau gitu seharusnya tidak ada dong masalah untuk pengangkatan? Ya, sebetulnya bukan hanya masalah itu ya. Jadi artinya ini juga terkait dengan supaya penataan pengangkatan itu juga bisa dilakukan secara serentak. Nah, selama ini juga TMT itu beda-beda Mbak. Jadi ada juga teman-teman kadang-kadang yang bertanya kenapa TMT kami bisa berbeda. Nah, dengan posisi ini, sekarang ini BKN sedang menyusun roadmap-nya supaya nanti di Oktober dan Maret itu semua TMT-nya itu sama, terhitung mulai tanggal bekerja itu mereka itu sama. Dan ini sebetulnya kami juga bisa memahami kekhawatiran teman-teman semua, khususnya tadi yang sudah bekerja kemudian berhenti, kemudian jadi ada waktu dan sebagainya. Saya kira yang penting adalah bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi dengan susah payah, dengan kompetitif, dengan kerja keras, termasuk teman-teman honorer yang sudah mengabdi, ada kepastian untuk diangkat. Nah, itu yang paling penting. Tapi masalahnya pertanyaannya bagaimana mereka harus menghidupi, menunggu sampai bulan Oktober. Ini kan artinya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ada sekitar 7 bulan. Apalagi kita kan mau menghadapi Lebaran juga Pak. Ya, jadi sebetulnya kondisi teman-teman yang mau diangkat itu kan memang ada berproses Mbak gitu ya. Dulu juga sebetulnya dari proses pengangkatan itu kadang-kadang ya memang antara SK dengan SPMT itu memang berbeda ya. Nah, oleh sebab itu harapannya nanti teman-teman itu sebetulnya banyak waktu juga untuk bisa masuk ke birokrasi itu juga, termasuk juga banyak yang harus dipelajari, regulasi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, termasuk penyesuaian. Jadi sekali lagi kan juga kami memaklumi bagi teman-teman tadi yang terima kasih punya niat gitu ya untuk menjadi ASN, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi kan ini manajemen secara keseluruhan dan Bu Menteri selalu menyampaikan itu juga harus kita lakukan secara hati-hati gitu ya. Kemudian juga kita memperhatikan berbagai hal. Tapi yang paling penting pastikan bahwa mereka akan diangkat. Iya, tapi diangkatnya kan pada saat nanti Oktober ya Pak ya? Betul. Nah, artinya kalau tadi dibilang sama Komisi 2, pengangkatannya ini jangan serentak, pelan-pelan secara bertahap, ini artinya tidak ya? Artinya semuanya ketok palu tetap di Oktober ya untuk diangkatnya? Gini, tadi yang disampaikan itu, secara proses administrasinya itu tetap berjalan memang Mbak. Jadi sekarang ini proses administrasinya itu tetap berjalan, karena apalagi saat ini yang tahap 2 juga kan baru mau tes itu di bulan April. Jadi ini juga kita sambil menunggu ada tahap 1, ada tahap 2, kemudian ada perpanjangan sampai 3 kali kemarin, sampai tanggal terakhir itu 20 Januari ya, 2025. Sehingga memang ini juga berdampak ya untuk semuanya. Jadi artinya proses ini tetap berjalan ya, tahap 2 tetap mengikuti seleksi ya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa sama-sama dilakukan pengangkatan secara bersama. Oke Pak, dari kan ada juga kemarin pernyataan ya, kalau misalnya bagi yang sudah keluar gitu untuk kalau bisa masuk lagi untuk sementara waktu ke perusahaan sebelumnya, itu kan tidak bisa serta-merta seperti itu kan bagi yang keluar sudah mendaftar dan lolos sebagai CPNS atau CASN ini. Ya mungkin kan itu salah satu barangkali ya yang disampaikan oleh BKN ya kalau tidak salah, bahwa
Itu kan wacana yang disampaikan ya. Artinya mungkin ya, tapi kita tetap dulu kepada bahwa proses yang sudah disepakati antara pemerintah dalam hal ini Menteri Pan-RB bersama BKN dengan Komisi 2 itu kita jalankan dulu ya, semuanya sesuai dengan. Jadi alasan yang disampaikan oleh Kementerian Pan-RB itu adalah alasan TMT supaya tanggal untuk pengangkatannya itu serentak seperti kita baru saja menyelesaikan penyesuaian pilkada serentak itu. Kalau di warung kopi obrolan-obrolan itu memang ada yang terkait anggaran dan lain-lain, tapi itu tidak pernah Kementerian Pan-RB itu menyampaikan terkait hal yang berkenaan dengan keuangan negara. Karena penerimaan CPNS ini kan anggaran tahun 2024, jadi sudah dipersiapkan dengan baik. Saya kira itu penjelasan saya. Jadi tidak ada obrolan yang resmi secara ofisial bahwa penundaan ini terkait dengan anggaran. Tapi Bang Aziz, dengan dilakukan serentak di Oktober dan juga di Maret 2026, sudah dipertimbangkankah dampak sosial ekonomi yang mungkin terjadi dengan masa penganggurannya itu? Pertanyaan yang bagus. Kita ini kan saya mau ajak untuk live Kompas TV ini kan supaya teman-teman CPNS dan CP3K yang kemudian unjuk rasa dan lain-lain itu mendapatkan penjelasan yang teduh lah. Jadi saya kira teman-teman harus bersabar. Tentu kita semua bukan hanya CPNS maupun CP3K sedang berupaya, termasuk pemerintah dan DPR ini berupaya supaya teman-teman ini cepat bisa bekerja membantu pemerintah dalam menyukseskan program-programnya. Karena teman-teman ini yang sudah lulus ini, ketika ada formasi itu kan sudah ada analisa beban kerja, tentu sudah disesuaikan dengan beban kerja yang dibutuhkan untuk perekrutan CPNS maupun CP3K yang baru. Namun demikian, dengan serangkaian dinamika ini, tentu kita tidak mau melangkah ke belakang, kita harus ke depan. Jadi kita mencari solusinya, salah satunya yang disampaikan oleh Bang Zulfikar tadi, bisa bertahap. Walaupun memang secara logika, TMT ini kan secara serentak ada benarnya, tetapi ketika dilakukan dalam waktu yang tidak tepat, dalam kondisi seperti sekarang ini, menjadi gaduh. Saya kira saya begitu melihatnya, Mbak. Oke, saya ke Mas Media lagi. Mas Media, tapi kalau mungkin Anda juga bisa jelaskan dampak sosial ekonominya apabila penundaan ini tetap dilakukan. Terlepas memang dari DPR sudah menyiapkan opsi serentak itu, tapi apa dampaknya? Pertama yang dirugikan adalah CPNS tersebut ya. Kita menghitung totalnya itu sekitar 6,76 triliun. Itu dengan asumsi gaji sekitar 3 jutaan. Kemudian selama 9 bulan jadi 20 juta terhitung selama 9 bulan ya. Dan itu totalnya untuk 250 ribuan formasi. Jadi yang dirugikan paling signifikan adalah CPNS. Tetapi ada multiplier effect-nya. Ada potensi kehilangan sumber daya ekonomi, gangguan konsumsi rumah tangga juga, serta potensi kenaikan pengangguran sementara. Karena mau nggak mau, sebagian saudara kita yang CPNS tersebut harus menganggur, sudah resign, dan untuk bekerja lagi, tempat kerja yang mau mempekerjakan mereka dalam waktu yang pendek, hanya 6 bulan atau 9 bulan, itu juga sangat sulit dan jarang sekali. Ini yang saya kira perlu dilihat secara bijak ya oleh pemerintah. Dan untuk BKN saya kira ada baiknya transparan dan jujur saja kepada masyarakat, karena ini sudah terang benderang sebetulnya. Kalau memang karena efisiensi anggaran, sampaikan saja dan kemudian dicari jalan keluarnya. Karena rasa-rasanya karena faktor TMT cukup sulit ya diterima bahwa alasannya tersebut. Tapi Anda meyakini efisiensi anggaran memang karena keterbatasan anggaran? Iya, jelas sekali karena keterbatasan anggaran. Dan ini tidak adil ya, karena mereka sudah mendaftar jauh sebelum kebijakan efisiensi anggaran itu dilakukan. Dan mereka, saya kira saudara kita yang apply PNS itu juga punya hak gitu ya, hak keuangan, hak karir gitu ya, yang kemudian harus dipenuhi oleh negara. Jadi ini juga soal hak azazi mereka ya sebagai rakyat, masyarakat yang ingin berkontribusi kepada negara. Dan satu lagi, ada kemungkinan juga kita kehilangan kandidat yang kompeten. Karena kalau ditunda terlalu lama, orang-orang terbaik negeri ini yang sebelumnya sudah lolos di PNS, kemudian akan kemudian bekerja di tempat lain. Ini juga belum termasuk gangguan layanan publik di daerah. Ini salah satu kritik saya kepada pemerintah yang selalu bilang layanan publik tidak terdampak akibat pemotongan anggaran. Ini kelihatan jelas dampaknya. Kaltara, beberapa provinsi yang kekurangan PNS, layanan publiknya pasti terdampak karena penundaan pengangkatan CPNS ini. Jadi segera dicarikan solusinya. Saya kira saya mengharapkan mengirimkan pesan juga kepada DPR untuk terus mendiskusikan ini dengan pemerintah, dan sebaiknya
dicari jalan keluarnya kalau bisa tidak berlarut.